Biografi singkat tentang Edwin Lee Thondike. Beliau lahir pada tahun 1879 dan wafat pada tahun 1949. Beliau adalah seorang psikolog ternama asal Amerika Serikat yang terkenal sebagai Bapak Psikolog Pendidik Modern. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1879 di Istanbul, Machuter. Wafat pada tahun 9 Agustus tahun 1949 di Manhattan, New York. Pendidikan beliau S1 dari Wellesley University pada tahun 1895, S2 dari Harvard University pada tahun 1897 di bawah bimbingan William James, dan Columbia University pada tahun 1898. Karirnya menjadi seorang profesor di Teacher Colgan University Columbia pada tahun 1904 sampai 1940 dan menjabat sebagai Presiden Amerika Physician Association atau yang disebut juga APA pada tahun 1912. Beliau terkenal karena melakukan eksperimen yang disebut puzzle box atau kucing dalam box. Dari eksperimen tersebut, ia menemukan bahwa hewan dan juga manusia belajar melalui proses trial dan error, yaitu mencoba berbagai cara sampai berhasil keluar. Definisi dari teori connection. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Lee Thondike. Menurutnya, belajar adalah proses terbentuknya hubungan konteks antara stimulus yang disebut juga rangsangan dari lingkungan, misalnya soal, perintah, situasi, dan respon, reaksi atau tindakan yang diberikan individu. Hubungan ini disebut R dan R atau yang disebut juga stimulus response bond. Semakin sering hubungan ini terjadi, maka semakin kuat juga dan menetapkan dalam diri seseorang. Jadi inti dari teori ini adalah proses yang dimana proses belajar menghubungkan rangsangan dengan respon yang tepat. Ada konsep utama. Yang pertama ada trial dan error, atau yang disebut juga coba-coba. Pembelajaran ini terjadi melalui proses mencoba sebagai respon sampai menemukan yang benar. Seperti seorang anak yang tidak langsung berhasil, tetapi melalui kesalahan-kesalahan terlebih dahulu. Contohnya, ada mahasiswa yang sedang mencoba berbagai macam cara untuk menjawab sebuah tugas statistik. Tapi sampai pada akhirnya anak mahasiswa ini menemukan cara yang benar. Tetapi sebelum itu dia gagal kesalahan data segala macam. Yang kedua ada law of effect atau hukum akibat. Paling penting, jika suatu respon menghasilkan akibat yang menyenangkan, maka respon tersebut akan diulang. Sebaliknya, jika hasil yang tidak menyenangkan, maka akan dihindari. Contohnya seperti mendapatkan nilai bagus, maka anak itu akan jadi rajin belajar lagi dan lagi. Nah, jika dimarahin dosen, maka anak itu tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Artinya, perilaku dipengaruhi oleh sebuah hasil. Yang ketiga ada law of exercise atau hukum latihan. Semakin sering suatu hubungan stimulus dan respon dilatih atau diulang, maka hubungan ini akan semakin kuat. Contohnya seperti sering latihan tentang soal, maka cepat paham. Terus kalau jarang belajar, maka mudah lupa. Jadi latihan merupakan kebiasaan yang menjadi kuat. Ibarat pisau yang dipakai terus tapi nggak diasah. Kayak dipakai terus tapi nggak diasah, jadi ujung-ujungnya tumpul. Kayak ada juga pisau yang kayak dipakai diasah, jadi itu kayak balance gitu, nggak bakal tumpul. Yang terakhir ada law of readers atau hukum kesiapan. Belajar akan lebih efektif jika individu dalam kondisi sikap baik secara fisik maupun mental. Contohnya seperti belajar saat fokus maka cepat mengerti, belajar saat lelah maka
sulit memahami. Jadi, kesiapan sangat menentukan hasil belajar seseorang. Jadi kesimpulannya, teori connection menyatakan bahwa belajar bukanlah tentang pemahaman mendalam secara tiba-tiba, melainkan tentang pembentukan ikatan syaraf yang sangat kuat antara apa yang kita alami, yaitu yang disebut juga dengan stimulus, dan apa yang kita lakukan, yang disebut juga respon, melalui penggulangan dan konseksi yang positif. Jadi kesimpulannya, teori connection menyatakan bahwa belajar bukanlah tentang pemahaman mendalam secara tiba-tiba, melainkan tentang pembentukan ikatan syaraf yang sangat kuat antara apa yang kita alami, yaitu yang disebut juga dengan stimulus, dan apa yang kita lakukan, yang disebut juga respon, melalui penggulangan dan konseksi yang positif.